Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan kondisi tubuh yang baik, penuh dengan semangat dan juga sehat ya Tuhan, untuk memulai perjalanan hidup kami kembali. Kami bersyukur Tuhan telah menganugerahkan hari baru, sehingga kami boleh terus berjuang mencapai apa yang kami cita-citakan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan pagi ini kami akan memulai aktivitas kami dengan bersama-sama datang ke hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pandu dalam langkah kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indahnya
Mari kita merenungkan firman Tuhan sahabat yang didasarkan dari Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita sangat menginginkan sesuatu dan kita telah berupaya mengusahakannya serta mendoakannya dengan sungguh-sungguh, tetapi keinginan kita itu tidak kunjung terwujud? Pernah? Saya rasa setiap dari kita pernah mengalaminya. Hal tersebut juga yang pernah dialami oleh Nabi Yeremia di dalam cerita Perjanjian Lama, ketika ia menginginkan atau ia memiliki keinginan supaya bangsa Yehuda kembali ke jalan Tuhan. Ia memiliki sebuah keinginan yang baik, supaya orang-orang Israel bertobat. Ia berusaha keras melakukan perubahan dan memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Yehuda tetap hidup menyimpang dari jalan Tuhan, dan akibatnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Realita tersebut seolah-olah menunjukkan semua usaha dan permohonan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya terlihat sebagai hal yang sia-sia. Namun, apakah benar hal tersebut sia-sia? Apakah benar kita perlu meratapi keinginan kita yang tidak terwujud yang seperti itu? Melalui firman Tuhan hari ini sahabat, Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya tidak akan pernah membuat seseorang lepas dari pencobaan. Ia juga menyampaikan bahwa di tengah percobaan, iman seseorang akan diuji. Pencobaan dan ujian iman dapat mengakibatkan kesetiaan seseorang menjadi bercabang dan meragukan kuasa Tuhan. Yakobus menggambarkan orang tersebut sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dalam kondisi yang demikian, Yakobus mengajak kita berefleksi. Yakobus menginginkan kita supaya tetap setia kepada Tuhan, walaupun doa dan permohonan kita tidak kunjung terwujud. Kita diajak untuk terus taat. Kita diajak untuk terus bersabar. Kita diajak untuk terus percaya dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Selain itu, melalui tuntunan hikmat Tuhan, seseorang juga perlu melihat kembali apakah permohonan yang disampaikan merupakan sesuatu yang mereka butuhkan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Juga kita perlu disadarkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Jadi, di dalam keinginan-keinginan yang sedang kita perjuangkan, kita diajak merenungkan, apakah betul yang kita inginkan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika seseorang sudah menemukan jawaban doanya, Yakobus menyampaikan supaya ia segera memanjatkan syukur dengan penuh iman dan jangan pernah sekali-kali meragukan kebaikan Tuhan. Selamat berproses, selamat berjuang, selamat berserah di dalam pengasihan Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang senantiasa kami dengar di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap memiliki iman yang teguh di tengah setiap pencobaan kehidupan.
Terima kasih Engkau senantiasa mengetahui setiap isi hati kami. Engkau memahami setiap langkah, tingkah laku kami. Maka dari itu Engkau tetap menjaga kami agar kami tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, dan bahkan berpaling dari jalan hidup yang sudah Tuhan kehendaki. Kami senantiasa menyandarkan setiap masa depan dan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah di dalam perjalanan hidup kami boleh berproses, bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pimpinan, penjagaan, dan pemeliharaan dari Tuhan saja. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.